Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya, jangan lupa kalian untuk subscribe biar tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya, dan jangan lupa kalian untuk like video ini dan komen. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel XP Mat. Oke, baiklah. Kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, mungkin bisa langsung saja kita mulai. Check it out. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kalian wajib banget tahu mengenai kuadran ya dalam materi ini. Oke. Jadi dalam sebuah lingkaran, nah ini kan lingkaran, kita bikin lingkaran. Nah, kita bagi empat bagian. Nah, bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dalam trigonometri ini, nah bagian-bagian ini kita sebut sebagai kuadran ya. Ini namanya kuadran 1. Kuadran ya. Kuadran. Oke, ini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, ini nilainya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Nilai kuadran pertama. Kuadran kedua 90 sampai 180 derajat. Yang ini sampai 270 dan ini kembali lagi ke 360. Jadi ada dua ya. Untuk yang ini adalah 0 sama 360 derajat. Oke, untuk nilainya perbandingan trigonometri yang akan kita bahas di sini adalah mengenai sin, cos, dan tang saja. Sinus, cosinus, dan tangen saja. Untuk kuadran 1, nilai perbandingan trigonometrinya semuanya positif. Oke, kita tulis semua. Kemudian di kuadran 2 hanya sin. Kemudian yang ketiga hanya tangen. Dan ini hanya cos ya. Kalau Mimin ingat-ingatnya adalah semua sindikat tangan kosong ya. Jadi ini harus urut. Oke, ini untuk perbandingan trigonometri. Kemudian kalian juga wajib banget tahu tentang apa namanya nih, nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, 0, nilai sinus 0 berapa? Oke, 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Oke, sedangkan untuk cos kita balik ya. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Kemudian tan itu adalah sinus dibagi cosinus. Oke, berarti 0 dibagi 1 0 dibagi 1 itu nilainya adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Oke, 1 per akar 3. Atau bisa juga ditulis dengan sepertiga akar 3. Kita rasionalkan ya. Kemudian yang ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1. Setengah dibagi setengah akar 3 bagi setengah, ini akar 3. 1 bagi 0 tak terdefinisi ya. Oke, ini juga wajib kalian tahu nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran pertama ya. Ini kan 0 sampai 90, jadi hanya ada di kuadran pertama. Oke, kemudian nah kita masuk ke materi intinya. Kuadran 1 sudah kita ketahui. Kemudian pertanyaan adalah kuadran 2. Oke, pada sudut-sudut berelasi ini kita fokuskan saja pada garis horizontal. Jangan yang vertikal ya. Oke. Ini dia horizontal. Saya tebelin lagi dengan warna biru. Oke, artinya apa? Artinya sudut-sudut yang akan kita gunakan adalah 360 derajat dan 180 derajat. Sebenarnya kalian juga bisa mencari nilai perbandingan trigonometri dengan nilai 90 sama 270. Cuman ini akan membuat kalian lumayan berpikir kembali untuk menghafalkan perubahan-perubahan nilai dari perbandingan trigonometri tersebut. Jadi lebih gampangnya, lebih simpelnya kita gunakan antara 180 dan 360. Maksudnya seperti apa? Nah, langsung kita contohkan saja ya. Nah, misalnya ini di kuadran 2. Oke, kuadran 2. Nilainya adalah 90 sampai 180. Artinya, kalau misalnya ada soal, misalnya nih, nilai dari sin
120 itu gimana? Nah, 120 di kuadran berapa? Di kuadran 2. 120 antara 90 sampai 180. Nah, kan di sini berarti sinus ini ada 120 derajat ini ada di kuadran 2. Terus nilainya berapa? Nah, nilainya kan kalian sebenarnya bisa cari dengan cara berapa 180 dikurangi berapa biar hasilnya 120. Kan bisa gini ya, sin 180 dikurangi apa sih namanya, biar hasilnya 120 dikurangi 60. Nah, ini nilainya akan tetap sinus 60 ya, nilainya akan tetap. Tapi kalau kalian menggunakan sudutnya adalah 90 derajat bukan 180 derajat, maka sama aja sih sebenarnya. Sin, nah bentar ini selesaiin dulu ya, sin 60 berapa nih? Sin 60 adalah setengah akar 3. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan sudut 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 120. Nah, 30 ya. Nah, berarti ini nilainya adalah sin 90 ditambah 30 akan berubah menjadi cos 30. Nah, ini berubah ya. Nah, nilainya berubah menjadi berapa? Berubah jadi apa? Nah, berubah jadi cos. Kemudian kita cari dulu cos 30 berapa? Cos 30 itu mana nih? Setengah akar 3. Sama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini, sudut berelasi saya sarankan menggunakan nilai dari 180 atau 360 derajat untuk mencari nilai suatu perbandingan trigonometrinya. Ya, jangan menggunakan 90 sama 270 karena kita akan diminta untuk menghafalkan kembali perubahan dari sin menjadi cos, kemudian cos menjadi apa dan tan menjadi apa gitu ya. Nah, sampai sini paham ya kalian ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi di kuadran pertama rumusnya adalah sin theta itu sama dengan sin 180 dikurangi alfa, maka akan menghasilkan nilainya adalah sin alfa. Jadi yang diambil adalah ininya saja ya, sin menjadi sin alfa. Kemudian cos, berarti di sini menjadi cos 180 derajat dikurangi alfa. Nah, di sini akan menjadi minus cos alfa. Kenapa minus? Karena nilai yang positif di sini adalah sin saja, sedangkan selain sin akan bernilai negatif. Tentunya tan juga akan sama, min tan alfa gitu ya. Jadi kayak kasusnya tadi ditanya nilai dari 120 derajat. Nah, sinnya berapa? Sin 120 derajat nih. Sin 120 derajat berarti kan tadi udah ketemu 180 dikurangi 60. Atau nilainya sama dengan sin 60. Tadi berapa? Setengah akar 3 ya. Kemudian cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurangi 60 sama ya, menjadi cos 60. Ini juga tan 180 kurangi 60 menjadi tan 60. Ingat di sini harus negatif, lupa ya tadi, harus bernilai negatif karena dia di kuadran 2 gitu. Berarti di sini nilainya min cos 60 berarti min setengah gitu ya. Kemudian tan 60 akar 3, maka di sini adalah min seakar 3. Nah, gitu contoh soalnya. Nah, sekarang kita coba ke kuadran yang ketiga. Nah, kuadran 3 sama kayak kuadran 2, bedanya dia menggunakan bukan dikurang tapi ditambah ya. Berarti sin
180 ditambah alfa, maka ini menjadi sin alfa. Bentar, nah di sini yang minus, yang positif adalah tan, maka di sini menjadi minus cos 180 derajat ditambah alfa, nah ini menjadi min cos alfa. Nah sini tan 180 derajat ditambah alfa, maka di sini menjadi tan alfa. Dia tetap positif karena yang di kuadran 3 yang positif hanya tan, selain tan nilainya negatif. Oke, nah untuk kuadran yang keempat sama konsepnya seperti ini ya, tapi dia menggunakan 360. Oke, saya hapus yang di sini ya. Kalau kalian tadi kelewat, bisa kalian rewind dulu ya videonya, kemudian di pause. Nah, kuadran 4, berarti kalau cos maka dia pakainya 360 dikurangi alfa, maka dia akan bernilai cos alfa positif ya. Kemudian sin 360 min alfa, dia akan bernilai tetap sin alfa. Mohon maaf, berubah menjadi negatif sin, karena di sini yang negatif yang positif cuma cos. Kemudian satu lagi tan 360 min alfa, maka dia akan bernilai min tan alfa. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai pembahasan mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Silahkan kalian pahami lagi, jika masih belum paham di rewind lagi. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa kalian taruh di kolom komentar ya pertanyaannya. Sampai jumpa lagi di pembahasannya selanjutnya. Bye bye.